Nah, sekarang perhatikan untuk ya Pri, ini kan penelitian tindakan kelas ya. Iya, Pak. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division State berbantuan, ya kan? Berbantuan media ular tangga untuk meningkatkan hasil belajar siswa siswa akuntansi. Iya, Pak. Hasil belajar siswa akuntansi atau hasil belajar akuntansi siswa? Hasil belajar siswa akuntansi. Terbalik toh? Oh iya, Pak. Untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa SMK Negeri 1 Kendari, ya kan? Iya, Pak. Berarti perlakuannya tipe state dan berbantuan media ular tangga. State dan media ular tangga. Oke, kita ingat ya. Ada perlakuannya ada dua berarti. Ada dua perlakuannya. Ini juga dibalik ya, belajar siswa. Belajar akuntansi siswa. Masa belajar siswa akuntansi? Siswa akuntansi kan ini? Iya. Tapi kan hasil belajar akuntansi kan? Iya, Pak. Ya kan hasil belajar akuntansi kan? Hasil belajar akuntansi tapi perlakuannya pada jurusan akuntansi, maksudnya kan begitu. Begitu ya? Iya, begitu, Pak. Iya, tapi kan hasil belajar akuntansi itu kan? Meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa SMK Negeri 1 Kendari. Kemudian oke lah, ini apa masalahnya di sini? Kau sudah tuliskan di latar belakang. Apa yang masalah yang menyebabkan kamu meneliti ini? Sudah ada? Kan dasar dari penelitian tindakan kelas ini kan adanya masalah di lapangan. Ada di latar belakang. Ada, Pak. Berdasarkan observasinya apa? Harus ditulis ada di sini ya. Kemudian yang pertama itu, jadi fakta empiris di lapangan itu harus ditulis di sini. Apa yang menyebabkan penelitian tindakan kelas itu perlu dilakukan karena penelitian tindakan kelas ini kan dasarnya masalah di lapangan. Tetapi sebelumnya pemilihan state juga, state tadi kan, state dan ular tangga, harus dijelaskan di sini. Kenapa itu yang dipilih? Kenapa bukan jigsaw? Kenapa yang lainnya? Mungkin alasannya karena orang lain pernah meneliti hal yang sama, kemudian menemukan hasilnya ternyata lebih bagus. Harus ada dasarnya, kemudian jadi state itu dan ular tangga itu tidak muncul tiba-tiba, tapi ada alasannya. Karena kan model-model pembelajaran ini banyak, mungkin saja model lain yang lebih cocok. Ungkapkan juga di sini gurunya itu mengajar dengan model apa dan hasilnya berapa. Ada nggak di sini? Aduh, pembelajaran konvensional bagaimana? Kan sekarang ini jangan dikarang-karang begini dong. Pembelajaran konvensional maksudnya apa? Cara maksudnya apa? Sekarang ini kan kurikulum 2013. Halo? Iya, halo, Pak. Ya, sekarang kan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu kan cooperative learning dasarnya. Bukan scientific. Scientific itu kan scientific learning itu kan model utamanya model pembelajaran utamanya. Pendekatannya kan scientific, model pembelajaran utamanya kan ada inquiry, ada discovery, ada PBL. Salah ini kan tulis begini. Coba ditelusuri dulu di lapangan, jangan dikarang-karang karena tidak ada sekarang model pembelajaran begini. Apalagi di kota begini kan guru sudah tahu itu. Saya berkali-kali saya ke sekolah, saya sudah tidak ada yang mengajar dengan menggunakan cara mato karena mereka paham. Sekarang ini model tempat duduknya siswa itu mereka bikin semacam kayak model dulu kan seperti di perkuliahannya kalian itu pengaturannya pengaturan konvensional. Kalau itu betul konvensional, pengajaran kursi di sekolah di kampus itu kan kita disusun berurutan ke belakang. Kalau sekarang tidak, melingkar malah. Masing-masing siswa mereka dulu dengan kelompoknya masing-masing. Coba kau amati dulu sebelumnya supaya kau putuskan model apa
yang digunakan di sekolah. Karena kalau dengan jangan dikarang-karang, karena dengan kurikulum 2013 itu adalah saintifik, pendekatannya saintifik dengan model pembelajarannya itu adalah PBL, tentu juga state, tentu cooperative learning pada umumnya, kemudian jigsaw, kemudian inquiry, kemudian discovery. Yang begitu-begitu digunakan oleh guru sekarang di sekolah. Jadi mereka kebanyakan diskusi itu, apalagi penelitiannya juga di SMK 1 dalam kota. Sehingga salah ini, jangan ditulis begini, dipelajari dulu di lapangan apa masalahnya, sehingga munculnya state ini, saya kira kalau state ini lebih bagus PBL atau lebih bagus discovery atau inquiry. Karena semua kan itu model-model pembelajaran kooperatif. Sehingga ini belum ada dasarnya ini. Munculnya state itu apa? Kenapa harus dipilih state? Maka ini perlu disampaikan di sini bahwa state itu ternyata lebih menjamin untuk penyelesaian masalah dalam bidang akuntansi. Kenapa? Karena berdasarkan temuannya si A, si B, si C seperti ini. Jadi ditulis itu di sini bila perlu penelitian relevannya untuk alasan kenapa kau pilih state ya. Pemilihan kata-katanya begini, pemilihan model state didasarkan oleh penelitiannya siapa di sini, satu misalnya A, misalnya B, diurut-urut saja, misalnya C lagi, misalnya D, dan seterusnya. Mereka menemukan bahwa state itu lebih efektif dalam pembelajaran akuntansi. Itu ada dasarnya, betul. Kenapa itu? Jadi state itu bukan reka-rekaan kita saja, tapi memang ada dasarnya. Iya ya, di situ ya. Ini belum terlihat di sini. Maka itu lebih bagus penelitian relevan itu, tapi tidak usah lagi kau uraikan dengan judul-judulnya. Uraikan saja, kutip saja bahwa state itu lebih efektif dalam mengatasi kesulitan belajar akuntansi seperti halnya ditemukan oleh si A, si B, si C, si D, seperti itu modelnya. Ditulis di sini. Itu untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa memang kamu pilih state itu karena ada dasarnya. Orang sudah melakukan hal yang sama di tempat lain. Kemudian berdasarkan observasimu selama ini guru menggunakan model pembelajaran pendekatan pembelajaran saintifik tapi tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Karena pada umumnya diskusi yang dilakukan tidak serius sehingga siswa tidak hasil belajar siswa tidak terlalu bagus. Tetapi jangan katakan konvensional itu ceramah, karena ceramah ini sudah tidak dilakukan orang ini dengan kurikulum 2013. Guru itu tahu itu karena sering latihan, mereka pelatihan di mana-mana. Ini belum meyakinkan. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang. Ini kan nanti perlakuannya mereka itu belajar offline apa online? Online, Pak. Itu Kau harus amati dulu itu bagaimana caranya. Bagaimana model pembelajaran online-nya kan dalam kota begini kan mesti menggunakan Zoom ini barangkali ini. Ini berarti belum ada dasarnya. Ini belum ada dasarnya ini. Belum ada dasarnya karena penelitian dalam kondisi pandemi sehingga nanti kami harus jelaskan di sini selama pandemi itu guru menggunakan model ini, model pembelajaran ini, dan model pembelajaran seperti ini sebenarnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Dia berdasarkan hasil penelitiannya siapa, sehingga perlu kamu ganti dengan state, itu masalahnya. Jadi state ini belum bisa kamu pastikan apa ini lebih efektif dari model lainnya karena belum ada dasarnya di sini. Yang kedua, kamu amati dulu itu guru itu kalau dia mengajar dengan online itu menggunakan model pembelajaran yang bagaimana. Itu tugasmu ya. Sebelum memastikan state itu. Oke, itu di latar belakang. Kemudian yang berikutnya, masih ada 30 menit. Kemudian yang berikut adalah, perhatikan, ini penelitian tindakan kelas ini kau harus paham dulu. Masalahnya ini, perhatikan ini masalahnya. Penelitian tindakan kelas itu sebenarnya penelitian tindakan kelas itu intinya adalah bukan hasil belajarnya,
tapi perbaikan proses pembelajaran. Kalau hasil itu hanya dampak dari proses. Kenapa perlu diadakan state tadi? Karena sudah ada alasannya tadi bahwa state itu lebih efektif dari model lain seperti hanya temuannya si A, si B, si C dan si D. Itu di latar belakang itu penting sekali karena pemilihan state itu ada alasannya. Tapi sebelum masuk ke masalah ini, harusnya penelitian tindakan kelas itu masalah pertamanya adalah satu, bagaimana aktivitas siswa dalam model state. Kemudian, tapi ini kedua ini. Yang pertama bagaimana? Kita perbaiki lah ini. Kenapa ini dipertanyakan? Kenapa ini dipertanyakan? Karena inti penelitian tindakan kelas itu yang dilakukan adalah bukan hasil. Hasil itu hanya dampak dari hasil itu hanya dampak dari perlakuan. Jadi jangan pertanyakan hasilnya, pertanyakan prosesnya. Karena yang diperbaiki siklus per siklus dalam tindakan kelas itu adalah prosesnya, proses pembelajarannya. Hasil itu hanya dampak dari proses. Kami ingat kan? Dengar kan? Iya, Pak. Jadi salah kalau langsung dipertanyakan hasilnya. Ini juga bukan ini. Ini juga masalahnya juga masih salah ini. Penerapan pembelajaran sintet. Ini masalah kan? Ini masalah penelitian kan? Bagaimana penerapan pembelajaran state tangga untuk meningkatkan? Bagaimana penerapan pembelajaran state? Apakah lebih bagus? Apakah penerapan model pembelajaran state dengan dapat seterusnya ya. Harusnya masalahnya begini. Iya, Pak. Harusnya masalahnya begini. Ya, apakah penerapan model pembelajaran state yang berbantuan media ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa tadi kan? Nanti sambung ya. Tapi ingat, masalah yang utamanya sebenarnya yang 1 dan 2 ini, bukan ini. Kalau ini kan hanya dampak dari pembelajaran. Masalah 3 masalah utamanya. Nanti sampaikan ke pembimbing, jangan sampai nanti tidak ini. Masalah utamanya itu adalah masalah 1 dan 2. Kenapa masalah 1 dan 2? Karena dalam penelitian tindakan kelas itu yang dikutak-atik adalah proses pembelajarannya, bukan hasilnya. Iya ya. Dan ini kan harus diamati per siklus dan dilaporkan. Jadi yang pertama adalah bagaimana aktivitas gurunya. Karena yang diperbaiki per siklus itu adalah aktivitas guru dan aktivitas siswa. Pada siklus 1, misalnya ternyata state-nya belum efektif. Karena tadi guru melakukannya tidak membimbing siswa per kelompok. Siswa juga belum paham, sehingga siswa pada saat belajar mereka banyak yang tidak serius. Akibatnya adalah state-nya tidak berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkahnya, maka diperbaiki langkah-langkah itu. Perbaiki langkah-langkahnya. Kemudian diukur hasilnya, setelah diukur hasilnya ternyata memang hasilnya belum memuaskan karena dari target 85% misalnya baru 70 yang tercapai. Ya, itu hasilnya kan, tapi kan akibat dari proses. Jadi jangan langsung ke hasil, pertanyakan prosesnya, dan yang diteliti dalam penelitian itu adalah proses. Makanya nanti dianjurkan Anda sebagai peneliti jangan mengajar, karena kalau mengajar nanti siapa yang meneliti?
Jadi tugasmu di sini adalah mengamati. Kalau ternyata mereka masuk di ruang Zoom, maka kau harus minta sama gurunya supaya kau ikut di ruang Zoom untuk mengamati guru mengajar. Bisa paham dong? Oh, iya, Pak. Bila perlu Iya, nanti Pak. kau gunakan beberapa link supaya dengan temanmu yang fokus kamu fokus mengamati guru dan yang lain fokus mengamati siswa. Karena kan prosesnya yang diamati bukan hasilnya. Ingat ya. Nah sekarang oke, Iya, ini masalahnya, tolong nanti disampaikan ke pembimbingnya karena belum tentu pembimbing paham tentang ini, bahwa masalah utama dalam penelitian tindakan itu adalah perbaikan proses, bukan hasil. Pak, hasil itu hanya dampak dari proses. Tanpa diukur pun hasilnya sebenarnya, tapi kan harus diukur juga karena indikatornya kan di sini, tapi proses itu yang harus dikutak-atik. Jadi perbaikan pada siklus 1, perbaikan pada siklus 2, perbaikan pada siklus 3 itu adalah proses bukan hasil. Ingat itu ya. Perbaikan proses bukan hasil. Bukan hasil. Hasilnya mau diperbaiki bagaimana? Jadi hasil itu hanya dampak dari proses. Ini juga tujuannya kan berarti ada 3. 1, 2, 3. Ya kan? Sesuai dengan masalahnya. Iya, Manfaat disesuaikan nah manfaatnya. Oke, sekarang kajian pustaka. Oke, kita jalan. Ini diperbaiki lah ini kajian. Saya lihat sudah ada kutipannya. Sekecil apapun kalau itu dikutip dari bukunya orang harus di sumbernya harus ada. Jangan sampai dianggap sebagai plagiat. Jadi semua ada sumbernya. Ingat ya, itu saja penyampaian untuk ini. Saya tidak perlu baca lagi, nanti diteliti sendiri. Jangan sampai ada yang belum dikutip sumbernya. Sudah ada kata di langkah-langkah pembelajaran STED di dalam sini? Ada, Pak. Sudah ada di sini? Sintaknya atau langkah-langkah pembelajaran sudah ada ya? Oh, sudah ada ini ya? Iya, Pak. Oke, sudah ada. Kemudian terus langsung. Penelitian relevan. Tidak usah dikasih nomor lah, inilah dikasih paragraf-paragraf saja lah, atau apa juga kasih nomor. Oh, iya. Paragraf saja, paragraf. Apa yang disalin ini abstrak ini semua. Oke, terus kerangka pikir. Belum terlihat tadi kalau teori dan penelitian relevannya di sini. Jadi kaitan antara teori dan penelitian relevan yang diramu menjawab untuk menuju ke hipotesis. Tapi kerangka pikirnya di sini bila perlu di sini karena kan yang mau dilakukan sebenarnya inti dari penelitian tindakan kelas ini kan sintaknya. Diuraikan di sini sintak atau langkah-langkah pembelajaran dikutip di sini karena itu yang paling utama. Pekerjaan utama yang kamu kerjakan di lapangan kan sebenarnya mengajar dengan menggunakan sintak itu sendiri atau langkah-langkah pembelajaran sendiri. Ini belum muncul di sini dengan kerangka pikir. Apa yang harus dilakukan oleh guru dalam STED? Nah, ini juga ini bukan begini kerangka pikirnya. Coba nanti kau cari coba kamu cari di Google itu bagaimana cara membuat kerangka pikir yang benar ya, banyak saja contohnya. Kemarin ada teman ujian konsultasi begini, dia bagus sekali setelah dia pelajari di situ. Kamu adaptasi di sana ya supaya lebih kena apa yang harus dilakukan kalau membuat kerangka pikir tentang penelitian tindakan. Ini masih salah. Di sini kamu upayakan muncul dalam kerangka pikir ini, kau upayakan muncul langkah-langkah pembelajarannya. Upayakan muncul langkah-langkah pembelajaran dari STED itu sendiri di sini, kelihatan di kerangka pikirnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang harus dilakukan oleh siswa,
kondisi awalnya bagaimana, kondisi akhir yang diharapkan bagaimana, tapi bukan begini penyusunannya. Nanti coba kau buat supaya nanti menggambarkan dia penelitian tindakan kelas. Kalau ini bukan kerangka pikirnya penelitian tindakan kelas ini. Kemudian hipotesisnya, hipotesis itu untuk masalah 1 dan 2 boleh berhipotesis, boleh tidak, tapi dia kan hanya masalah deskriptif. Sehingga dianjurkan untuk masalah ketiga itu ada hipotesisnya. Iya ya. Masalah ketiga kan? Masalah ketiga. Ada hipotesisnya harusnya itu. Kemudian classroom action research, perencanaan. Ini bukan pendapatnya Suharsimi ini. Stephen Kemis. Nanti coba Suharsimi mesti diakutip di tempat lain. Stephen Kemis. Gitu ya, nanti coba cari bagaimana tulisannya Kemis itu apakah pakai T apa tidak. Ini punyanya Stephen Kemis ini, bukan Suharsimi. Dikasih penjelasan itu maksudnya apa? Sudah jelaskan nggak? Di prosedur penelitian, Pak. Prosedur penelitiannya ada ya? Oke lah kalau begitu. Setting penelitian atau latar penelitian boleh. Faktor yang diteliti sudah betul loh. Faktor yang diteliti yaitu ada faktor siswa, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, betul. Kemudian faktor guru, ya aktivitas guru dalam mengajar. Kemudian faktor bahan ajar. Kemudian faktor bahan ajar, betul. Kemudian prosedur penelitiannya, perhatikan ini, prosedur penelitian. Perencanaan, ada kegiatan dilakukan dalam perencanaan adalah membuat skenario pembelajaran, membuat lembar observasi, kemudian pelaksanaan, dilampirkan itu yang lebih jelasnya ini RPP-nya kan, sudahkah? Iya, Pak. RPP-nya dilampirkan nanti. Oh iya, Pak. Oke, ini nanti. Iya, tapi ingat kamu harus catat betul ya. Penelitian tindakan kelas itu bukan 2 siklus, bukan 3 siklus, bukan 4 siklus. Tapi yang kita kejar itu adalah tuntasnya proses pembelajaran, bukan hasil belajar. Targetnya kalau penelitian tindakan kelas itu sendiri adalah prosesnya yang diperbaiki. Prosesnya itu apa? Prosesnya berarti terkait dengan state, dengan ular tangga. Pada siklus 1 misalnya, ternyata guru baru maksimal mengajar, kelompok-kelompok siswa tidak diaktifkan. Siswa juga pada saat belajar mereka masih belum memahami bagaimana melakukan langkah-langkah state. Berarti yang berikutnya adalah guru supaya lebih maksimal dalam memandu diskusi state-nya. Kemudian siswa lebih aktif dalam belajar. Itu pada siklus 1. Setelah itu kemudian pada siklus berikutnya tentu diperbaiki sesuai dengan kelemahan pada siklus 1. Kamu dengar ini kan? Iya, Pak. Kemudian pada siklus kedua setelah diikuti, ternyata misalnya guru sudah mengajar dengan benar, maksudnya langkah-langkah pembelajaran atau sintak pembelajaran state itu sendiri sudah dilakukan dengan benar oleh guru, tidak ada lagi yang hilang. Begitu juga oleh siswa, sudah dilakukan dengan benar oleh siswa, tidak ada lagi yang kurang. Tetapi hasil atau indikator yang harus dicapai itu belum tercapai. Apakah masih ada siklus ketiga? Ini pertanyaan yang harus kamu jawab. Pak, iya, Pak. Masih ada siklus ketiga apa tidak? Sampai siklus 2 aja, Pak.
Nah, itu yang bukan. Saya coba dengar dulu pertanyaannya. Kalau semua langkah-langkah state sudah dilakukan oleh guru, sudah benar, sudah tidak ada lagi yang kurang, kemudian siswa juga sudah mengikuti langkah-langkah state, dalam diskusinya juga sudah aktif semuanya, tapi hasilnya yang kami targetkan berapa tadi? 8 ya? Iya, Pak. Hasilnya belum mencapai 8, tapi baru 7. Apakah masih lanjut siklus ketiga? Lanjut sampai siklus ketiga, Pak. Masih lanjut siklus ketiga. Nah, itu juga kok tidak paham ternyata ini, kok tidak bisa ternyata peneliti PTK. PTK itu kan proses yang dikutak-atik, bukan hasilnya. Kalau prosesnya sudah 100%, kau dengar ini, kalau prosesnya sudah 100%, sudah tidak lagi yang kurang, tapi hasilnya masih begitu-begitu saja, berarti penelitian sudah selesai, karena kalau lanjut siklus berikutnya, mau bikin apa lagi? Coba dengar dulu, mau bikin apa lagi berikutnya? Mau perbaiki prosesnya, makanya kan kenapa? Jadi sampai siklus 3 karena di siklus 1 dan 2 sudah tercapai prosesnya, Pak. Prosesnya sudah tercapai, tapi hasilnya belum tercapai. Kan targetmu tadi 8. Tapi pada akhir siklus kedua ternyata hasilnya baru 7. Apakah masih lanjut ke siklus ketiga? Sekarang kalau lanjut ke siklus ketiga, apa yang mau dibikin di siklus ketiga? Mengajar pakai model lain kan? Itu masalahnya di situ. Tidak, Pak. Jadi kalau sudah dilakukan, misalnya akhir siklus kedua atau akhir siklus ketiga sudah dilakukan, guru juga sudah paham semuanya, tidak ada lagi yang kurang, siswa juga sudah lakukan semua tentang langkah-langkah state. Ingat, acuanmu adalah state. Sudah dilakukan 100%, sudah tidak lagi yang kurang, tetapi hasilnya belum tercapai indikator yang kamu inginkan, maka pertanyaannya kalau masih lanjut siklus berikutnya mau bikin apa? Mau bikin apa lagi? Kan memperbaiki proses. Makanya kan pertanyaan 1 dan 2 itu dalam penelitian tindakan kelas itu pertanyaan intinya tidak bisa dihilangkan. Dengan sendirinya berarti ya sampaikan saja di laporan bahwa setelah 3 siklus saya lakukan sudah 100% siswa sudah tentang state, guru juga sudah melakukan 100%, siswa juga 100% sudah lakukan, tapi hasilnya belum tercapai. Berarti dalam penelitian dalam hal ini, state itu bukan penyelesaian masalah yang kamu temukan dalam pembelajaran akuntansi. Sampaikan saja begitu. Tidak berarti gagal, itu sukses. Daripada seperti teman-temannya kalian, saya perhatikan kalau sudah dia siklus sudah langsung dia tuntas. Ini kan sebenarnya penipuan itu. Semuanya itu, dimanapun kalau kita menguji penelitian tindakan kelas, kalau sudah 2 siklus sudah tuntas. La ilaha illallah, itu kan tidak benar itu. Tidak harus tuntas. Coba catat ya, tidak harus tuntas. Kalau memang ternyata siklus sudah 4 kali kamu lakukan, siklusnya dan semua proses pembelajaran sudah dilakukan dengan benar, maksudnya state-nya sudah dilakukan dengan benar, tapi hasilnya belum tercapai, ya berhenti di siklus keempat. Bikin laporannya, sampaikan bahwa kalau untuk masalah dalam pembelajaran akuntansi ternyata masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan state. Terbukti dalam penelitian saya 4 siklus sudah dilakukan dengan benar, tapi hasilnya masih belum tercapai. Sehingga sarannya adalah gunakanlah model pembelajaran lain. Bisa saja kamu lanjut misalnya pada siklus kelima, tetapi kan berarti jangan gunakan lagi state, gunakan model lain karena state-nya sudah total dilakukan. Itu jadi saya ulangi bahwa dalam penelitian tindakan kelas itu yang diperbaiki adalah proses dari model pembelajaran itu sendiri atau sintaks dari pembelajaran yang dipilih sebagai model yang mau diajarkan dengan media itu sendiri. Tadi kan prosesnya adalah modelnya state dengan berbantuan media ular tangga. Kalau secara umum siswa sudah memahami kedua perlakuan itu, guru juga sudah mengajar dengan benar, sudah tidak ada lagi yang kurang, maka sebenarnya kita berhenti di situ. Untuk apalagi lanjut berikutnya, karena tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Saya ulangi, jadi yang diperbaiki itu adalah proses, bukan hasil. Hasil itu dampak dari prosesnya. Nah, sekarang tadi kan anjurannya begini, di latar belakang tadi tolong diperhatikan, jangan mengada-ada pemilihan state itu, ditelusuri dulu di lapangan. Apa kesulitannya siswa dan guru itu mengajar dengan model apa dalam kondisi sekarang saintifik, mengajar dengan model apa, sehingga nanti kan ada masalah dalam pembelajaran akuntansi karena hasilnya juga masih begitu-begitu saja. Sekarang
kenalkan model baru, model yang lain mungkin untuk alternatif bagi guru, tetapi model itu tidak muncul dengan sendirinya, harus didasari oleh data empiris. Bisa saja penelitian orang di situ, bahwa penelitiannya si A di tempat ini menemukan begini, si B menemukan begini, sehingga dalam penelitian ini maka dipilih model state untuk digunakan mengatasi masalah akuntansi dalam pembelajaran yang secara terus-menerus masalahnya seperti ini. Itu tadi ya, makanya kan perlu saya sarankan latar belakang tadi supaya diperhatikan itu. Kemudian seterusnya, perhatikan ini, rancangan penelitian ini harus kamu hati-hati dengan ini karena sekarang kondisinya pandemi dan itu masih berlangsung. Tolong dikasih catatan khusus di sini karena kondisinya pandemi. Bagaimana pelaksanaan penelitiannya di metode penelitian ini, tolong dibuat catatan khusus. Kemudian ini perlukah ada pretest juga? Saya kira tidak usah pakai pretest lah, kalau materinya kan materi baru belum dipelajari oleh siswa, kan berlanjut materinya ini, maksud saja tidak usah pakai pretest, jangan bikin repot diri lah. Biarkan saja nanti ukurannya adalah siklus 1, siklus 2, siklus 3, siklus 4. Ukurannya siklus 1 hasilnya begini. Guru belum terlalu paham, belum terlalu mengikuti sepenuhnya langkah-langkah pembelajaran dari studi sendiri. Siswa juga belum terlalu paham mengikuti pembelajaran dari guru. Itu perbaikan pada siklus 1. Kemudian masuk pada siklus kedua, juga masih guru masih lemah di sini, siswa juga masih lemah di sini, hingga perlu lanjut ke siklus ketiga. Setelah siklus ketiga, kemudian ternyata dari pengamatan di penelitian kamu, ternyata juga guru juga belum terlalu maksimal mengajar. State-nya masih banyak yang hilang ke langkah-langkahnya, siswa juga belum terlalu paham. Maka lanjut ke siklus kelima, misalnya. Kan begitu modelnya. Jadi tidak usah pakai pretest, langsung saja post-test. Kemudian teknik analisisnya deskriptif. Ingat di sini ada analisis, ada data-data kualitatif ini hasil pengamatan dengan wawancara. Bagaimana cara analisisnya? Tolong di sini perhatikan ya. Iya, Pak. Ya, ada data-data kualitatif, itu data proses itu kebanyakan kualitatif. Ya, tapi ada juga kuantitatifnya. Makanya penelitian tindakan kelas ini dia tidak murni kuantitatif, tapi ada mix antara kualitatif dan kuantitatif. Kenapa? Karena ada hasil pengamatan, ada hasil wawancara dengan siswa, ada hasil wawancara dengan guru yang harus dianalisis. Kemudian indikator kinerjanya bolehlah 85 mendapatkan nilai minimal 75, jangan 75 kalau penelitian tindakan kelas. Ini kan KKM di sana. 75 kan KKM di sana kan? Iya, Pak. Gantilah 80 lah karena kamu sudah kasih perlakuan seperti itu. Kalau 75 kan tidak ada peningkatan itu, atau 85. 85 terlalu tinggi ya. 80 lah. Tidak ada peningkatan loh. Ya itu saja sebenarnya. Nah, kemudian perbaiki ini cara penulisannya. Arif Sadiman ini kan dibalik begini. Bagaimana caranya kalau itu? Tidak pernah kalian lihat orang menulis di perpustakaan sana. Begitu, terus semuanya diperbaiki ya? Iya, Pak. Jangan-jangan kok tidak pernah baca lagi bukunya orang ini, kalau hanya salin-salin saja di. Ini aduh. Gimana caranya? Jangan lupa cari juga buku-buku penelitian tindakan kelas sekolah tampilkan sini supaya ada referensi penelitian tindakan kelas, karena saya lihat kok belum paham itu. Belum ada tuh yang kau tulis tuh? Iya, Pak. Belum ada referensi penelitian tindakan kelas. Belum ada, Pak. Nah, silakan dicari, masih terlalu sedikit ini. Cari penelitian tindakan kelas ini, tambahkan penelitian tindakan kelas ya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saat ini belum ada, Pak. Ya, silakan diperbaiki kalau begitu, baru bawakan saya untuk saya tanda tangan. Tapi nanti bisa kau kirim dulu supaya saya periksa lagi, supaya nanti saya ulang zoom lagi, sudah betul nggak saran-saran saya, karena tidak ada maknanya kalau kau menulis, saya lihat, terutama latar belakang tadi ya. Dan belakang itu belum ada dasarnya itu. Bisa jadi nanti bukan state yang kamu perlakukan, karena saya kira kalau dibanding state itu masih lebih bagus pembelajaran berbasis masalah atau discovery atau inquiry atau yang lainnya. Tapi nanti itulah dasarnya nanti adalah hasil pengamatan awalnya.
Kalau menggunakan Zoom itu mereka menggunakan model pembelajaran yang macam mana? Karena ini kan sudah pasti nanti kamu meneliti lewat online ini. Iya ya? Iya, Pak. Nah, dipastikan dulu baru konsultasi kembali. Tidak ada masalah kan? Tidak ada yang perlu dipertanyakan? Tadi latar belakangnya, kenapa? Halo, kenapa? Iya, Tidak kedengaran. Jangan dikarang-karang masalahnya, harus sesuai dengan kondisi lapangan. Nanti kau bisa terjebak sendiri itu karena sekarang kan kondisinya lagi pandemi. Lagi pula kalau orang mengajar sekarang mengajar konvensionalnya sekarang adalah pendekatan saintifik. Saintifik itu model pembelajaran yang digunakan adalah inquiry, discovery, kemudian problem based learning dan seterusnya. Kalau the stage itu kan sebenarnya pembelajaran diskusi yang boleh jadi dia hampir mirip dengan diskusi konvensional. Ya. Makanya nanti perhatikan mungkin nanti tidak berlaku ini punya ini kalau kau sudah ke lapangan. Tapi nanti kau tanya dulu lah kalau lewat pembelajaran melalui Zoom itu mereka gurunya mengajar pakai model apa. Nanti kamu sesuaikan. Jadi pembahasannya nanti ada di situ. Oke, kalau begitu cukup ya. iya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.